di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Baik, Bapak Ibu, mohon izin, ini adalah sekilas sprint terkait dengan struktur organisasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana di bawah kepala BRIN ada beberapa deputi yang membidangi beberapa hal terkait riset dan inovasi. Untuk di kami di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi ini berada di Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi. Jadi untuk kami berada di bawah Bapak Deputi Agus Aryono, Pak Revalin, jadi berada di Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, di mana di Deputi tersebut ada 1 sekretariat dan 4 direktorat. Selain di Deputi ini, di BRIN ini ada beberapa organisasi riset dengan bidang keilmuan masing-masing, mulai dari tenaga nuklir, penerbangan, hingga di elektronika dan informatika. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan kerjasama dengan para peneliti di BRIN dapat berhubungan langsung dengan organisasi riset sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan kalau kami di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi ini berada di Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi. Baik, terkait dengan fungsi BRIN sendiri, yang pertama adalah terkait dengan dukungan kebijakan, di mana mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti ilmiah bagi kementerian dan lembaga. Kemudian yang kedua adalah terkait lembaga pendanaan, di mana BRIN ini memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional melalui dukungan pendanaan. Dan yang ketiga adalah sebagai lembaga pelaksana, yaitu sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan riset dan inovasi. Nah, di direktorat kami ini, di Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi ini masuk sebagai direktorat yang berfungsi memperkuat ekosistem riset dan inovasi melalui dukungan pendanaan. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan beberapa skema dan program pendanaan dan fasilitasi riset dan inovasi di tahun 2025, di mana ada 8 skema. Yang pertama adalah skema RIM kompetisi. RIM ini singkatannya adalah Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju. Ada beberapa skema. Yang pertama adalah RIM kompetisi, kemudian ada RIM ekspedisi, kemudian ada RIM invitasi, RIM startup, kemudian ada pengujian produk inovasi kesehatan, kemudian ada pengujian produk inovasi pertanian, ada pusat kolaborasi riset, dan terakhir adalah RIM kolaborasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju kompetisi. Untuk RIM kompetisi merupakan skema pendanaan riset yang diberikan kepada institusi atau lembaga riset untuk melaksanakan kegiatan pencarian novelty atau kebaruan ilmu pengetahuan teknologi yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan dengan tujuan mengimplementasikan hasil riset tersebut. Jadi RIM kompetisi ini adalah skema pendanaan untuk riset yang sifatnya keterbaruan awal, di mana TKT-nya antara 1 dan 5. Jadi ini bisa disebut mulai dari riset dasar. Kemudian output yang diharapkan dari skema RIM kompetisi yang pertama adalah karya tulis ilmiah, di mana diwajibkan menghasilkan 1 karya tulis ilmiah untuk setiap tahunnya dengan status minimal under review pada jurnal internasional terindeks Scopus setara Q3. Kemudian output yang kedua adalah terkait dengan hak kekayaan intelektual, setiap tahunnya minimal 1 HKI dengan status terdaftar. Kemudian apa yang menjadi persyaratan pengusul untuk skema RIM kompetisi? Yang pertama adalah bahwa pengusul adalah periset dari lembaga riset perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang berasal dari Politeknik Negeri Padang dipersilakan dapat masuk di RIM kompetisi sebagai bagian dari lembaga perguruan tinggi. Kemudian persyaratan kedua adalah bahwa ketua tim periset berpendidikan S3, kemudian periset maksimal terlibat dalam 2 usulan proposal,
Kemudian tim riset wajib memiliki rekam jejak yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan, dan terakhir adalah terkait dengan pengesahan proposal usulan harus mendapatkan persetujuan dari institusi atau lembaga. Jadi ini beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai persyaratan untuk dapat mengajukan proposal penelitian di skema RIM kompetisi. Jadi ada output yang wajib yang harus dicapai, kemudian ada beberapa persyaratan pengusul yang wajib dipenuhi. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadi tema penelitian di RIM kompetisi? Bahwa fokus penelitian RIM kompetisi adalah riset dan inovasi terkait pangan, kesehatan, energi, serta dimungkinkan pula untuk tema-tema lainnya, diantaranya mulai dari penerbangan, antariksa, hayati, elektronika, informatika, manufaktur, nanoteknologi, kebumian, nuklir, kemudian sosial humaniora, arkeologi, bahasa, sastra, tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi di RIM kompetisi ini merupakan skema pendanaan yang cukup dapat menaungi semua bidang ilmu ya Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas hanya untuk sains, tapi sangat terbuka untuk tema-tema lainnya, terutama untuk sosial humaniora, bangsa ini dapat mengajukan skema pendanaan di RIM kompetisi. Namun ada beberapa pengecualian tema yang tidak dapat diajukan di RIM kompetisi karena nanti dapat dimasukkan di skema lain. Tema yang dikecualikan adalah riset terkait sawit, kemudian ada riset klinis, uji praklinis dan uji klinis, kemudian uji validasi atau uji mutu, kemudian ada proses manufaktur, riset aksi, survei, kebijakan, kemudian riset dengan tema-tema yang ditetapkan pada skema RIM invitasi dan RIM ekspedisi. Jadi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, bahwa di tema penelitian RIM kompetisi hanya terbatas seperti terlihat pada bagian di atas, tapi ada beberapa juga yang dikecualikan. Kemudian selanjutnya adalah RIM kompetisi, riset dan inovasi untuk Indonesia Maju ekspedisi, skema yang kedua. Skema untuk RIM ekspedisi merupakan pendanaan riset berbasis kompetensi dan kompetensi untuk menghasilkan koleksi ilmiah berupa spesimen dan atau rekaman data ilmiah dalam rangka penjelajahan dan penyelidikan lapangan secara ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh temuan data, kemudian pengetahuan, wawasan baru, atau sumber-sumber koleksi ilmiah terkait keanekaragaman sumber daya alam, agama, sosial budaya, dan arkeologi yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Jadi RIM ekspedisi ini untuk menghasilkan sumber-sumber koleksi ilmiah terkait sumber daya alam, agama, dan sebagainya. Jadi berbeda dengan RIM kompetisi yang untuk menghasilkan keterbaruan awal. Nah, maksud dari RIM ekspedisi adalah untuk mendukung perubahan ekosistem riset di Indonesia yang bersifat kolaboratif melalui pencapaian swasembada data dan koleksi ilmiah. Kemudian dan tujuannya adalah untuk memberikan pendanaan riset dengan tema tertentu dalam rangka mengungkap potensi kekayaan alam dan sosial di wilayah Indonesia. Kemudian sasarannya adalah periset di Indonesia yang berasal dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Jadi masih sama dengan RIM kompetisi. Kemudian luaran yang diharapkan dari RIM ekspedisi adalah sama seperti RIM kompetisi, jurnal internasional dengan indeks Scopus Q3, kemudian koleksi dan atau data ilmiah yang dapat diserahkan ke RIN dan atau Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah RIN. Jadi nanti data yang sudah dihasilkan oleh kegiatan RIM ekspedisi ini dapat diserahkan kepada Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah dari BRIN. Kemudian untuk di tahun 2025, tema untuk RIM ekspedisi adalah ekspedisi dan eksplorasi keragaman masyarakat dan budaya Indonesia. Tema ini mencakup ekspedisi dan eksplorasi terkait agama, etnisitas, seni, tradisi, pengetahuan lokal, bahasa, sastra, dan yang relevan. Jadi ini adalah tema yang dibuka untuk di tahun 2025. Kemudian untuk
Ada beberapa kawasan yang terbagi untuk di RIM ekspedisi, ada kawasan Indonesia Barat, Borneo, Walasi, kemudian ada Papua. Ini adalah untuk kawasan-kawasan yang akan menjadi sasaran dari RIM ekspedisi. Baik, lanjut terkait dengan skema pendanaan yang ketiga, riset dan inovasi Indonesia Maju Startup. Startup ini adalah untuk pendanaan bagi perusahaan pemula berbasis riset atau PPBR. RIM Startup jadi merupakan pembiayaan untuk calon perusahaan startup atau rintisan berbasis hasil riset BRIN atau hasil riset masyarakat agar siap untuk menjadi perusahaan pemula yang mendatangkan keuntungan dan berkelanjutan. Kemudian dana yang untuk kegiatan pendanaan di RIM Startup ini dapat digunakan untuk product development, pengembangan produk, kemudian proses produksi, pemasaran atau perluasan akses pasar, branding produk, perizinan dan sertifikasi produk. Kemudian nanti peserta yang terpilih akan mengikuti mentoring selama maksimal 6 bulan dan peserta yang lulus mentoring akan mendapatkan pendanaan hingga 300 juta rupiah per tahun dengan pendanaan maksimal selama 2 tahun. Kemudian yang menjadi syarat dan ketentuan pengusul di RIM Startup adalah bahwa ada 2 jenis pengusul. Yang pertama adalah startup yang mengembangkan riset dari periset di lingkungan BRIN. Kemudian ada startup yang mengembangkan hasil riset di masyarakat, yaitu dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, atau lembaga riset lainnya. Kemudian syarat-syarat pengusul, yang pertama adalah bahwa tim pengelola startup minimal 3 orang, kemudian memiliki produk atau jasa berbasis hasil riset yang telah siap ke tahapan komersialisasi, di mana hasil riset dibuktikan dengan adanya publikasi ilmiah atau kekayaan intelektual, atau rekam jejak inventor yang sesuai dengan produk atau jasa. Kemudian startup ini berusia maksimal 3 tahun saat pendaftaran, dan startup ini harus sudah berbadan usaha dalam bentuk PT, CV, atau perseroan perorangan. Nah, ini adalah informasi untuk Bapak Ibu terkait dengan sebaran penerima PPBR atau startup di tahun 2022 sampai 2024, di mana sudah cukup tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian skema yang keempat adalah terkait dengan pengujian produk inovasi kesehatan atau PPIK, di mana skema PPIK ini merupakan pengujian praklinik atau uji klinik atas kandidat produk inovasi kesehatan yang akan diedarkan. Skema ini terbuka bagi industri yang bekerja sama dengan investor pemilik kekayaan intelektual dari BRIN, dari perguruan tinggi, ataupun dari lembaga riset. Skema ini merupakan skema penyediaan laboratorium pengujian atau organisasi riset kontrak atau clinical research organization untuk melakukan pelaksanaan pengujian praklinis atau klinis atas kandidat produk inovasi kesehatan. Pengusulnya adalah industri yang bekerja sama dengan investor pemilik kekayaan intelektual dari BRIN, perguruan tinggi, dan atau lembaga riset lainnya. Jadi untuk PPIK ini memang untuk industri yang bekerja sama dengan investor sebagai bagian dari persyaratan untuk pengusul. Kemudian produk yang dapat difasilitasi adalah OHT atau obat herbal terstandarisasi. Kemudian ada obat, fitofarmaka, vaksin, kosmetika, alat kesehatan, dan pangan berklaim. Jadi ada 7 produk yang dapat difasilitasi di PPIK. Kemudian selanjutnya adalah tipe program PPIK. Jadi ada 3 macam, ada program A, program B, dan program C, di mana program A merupakan pelaksanaan uji praklinis produk inovasi kesehatan. Kemudian program B terkait pengajuan persetujuan pelaksanaan uji klinik PPUK ke regulator. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan uji klinik produk inovasi kesehatan. Kemudian skema pendanaan selanjutnya kelima adalah terkait dengan pengujian produk inovasi pertanian, di mana skema program pengujian produk inovasi pertanian merupakan program untuk pengujian produk inovasi pertanian, peternakan, dan perikanan yang terbuka bagi industri yang bekerja sama dengan inventor pemilik kekayaan intelektual dari BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset. Adapun anggaran skema fasilitasi
pengujian tersebut tidak diberikan kepada periset, melainkan kepada lembaga uji yang ditetapkan oleh regulator terkait dan atau mitra dan dapat berupa kontrak tahun jamak. Di PPIP ini produk yang dapat difasilitasi yang pertama adalah varietas unggul, ada pupuk, pestisida, pakan ternak, pakan ternak dan ikan, benih ikan, rumpun atau galur ternak, obat dan vaksin hewan. Selanjutnya adalah skema yang keenam adalah pusat kolaborasi riset, di mana pusat kolaborasi riset merupakan pendanaan yang diberikan kepada institusi atau lembaga dalam mengembangkan pusat kolaborasi riset dan inovasi pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin sesuai standar yang bersifat nasional dan dapat bereputasi internasional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana di PKR ini ada dua tipe pusat kolaborasi riset. Ada tipe 1 yaitu pusat kolaborasi riset ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana merupakan pusat kolaborasi riset yang melibatkan perguruan tinggi dan pusat riset di lingkungan BRIN. Pusat kolaborasi riset tipe ini lebih berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tipe 1 ini terkait dengan PKR berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah pusat kolaborasi riset industri yang merupakan pusat kolaborasi riset di mana industri menjadi host dengan keterlibatan pusat riset PKR industri selain melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menekankan pada pengembangan produk atau jasa hasil teknologi. Jadi tipe 1 ini lebih ke perguruan tinggi terkait dengan iptek, yang kedua adalah untuk industri. Ini untuk skema di pusat kolaborasi riset. Ini ada beberapa jenis atau bidang yang berada di pusat kolaborasi riset. Ada beberapa jenis PKR-nya, ada cluster for paleolimnologi, ada mikroba, kemudian ada PKR biosensor dan biodevice, kemudian ada riset biofilm, ada nano, ada riset metabolomik, ada biomaterial kelautan, hingga yang terakhir adalah terkait dengan precision oncology based omics atau promics. Jadi ada beberapa pusat kolaborasi riset yang ada di BRIN. Kemudian apa yang menjadi persyaratan pengusulan di pusat kolaborasi riset? Yang pertama bahwa pengusul berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga riset lainnya, atau unit riset di industri yang berbadan hukum. Kemudian memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi pada bidang riset spesifik. Kemudian PKR ini berada pada perguruan tinggi atau industri. Kemudian syarat keempat adalah bahwa ketua tim riset merupakan periset lembaga pengusul, yang tipe 1 pendidikan minimal S3. Kemudian tipe 2 adalah bahwa manajer R&D dengan pengalaman minimal 5 tahun dan didampingi minimal 2 orang termasuk senior engineer. Kemudian yang kelima, pengusul pusat kolaborasi riset wajib berkontribusi dalam pengembangan pusat kolaborasi riset. Dan syarat keenam adalah bahwa tim memiliki rekam jejak kolaborasi yang terlibat dalam pusat kolaborasi riset sesuai dengan topik spesifik. Kemudian yang ketujuh adalah periset yang terlibat dalam pusat kolaborasi riset maksimal hanya dapat terlibat pada 2 pusat kolaborasi riset. Jadi dibatasi maksimal 2 PKR. Kemudian apa yang menjadi indikator kinerja dari PKR tipe 1? Yang pertama terkait dengan academic excellence, kemudian yang kedua adalah terkait dengan social dan economic benefit. Untuk academic excellence, yang pertama targetnya adanya 5 publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks global bereputasi menengah. Kemudian 2 publikasi internasional lainnya dapat berupa buku ilmiah internasional. Kemudian yang ketiga, ada 3 mahasiswa S3 yang dibimbing sesuai dengan fokus unggulan riset pusat kolaborasi riset. Jadi ini adalah target terkait dengan academic excellence yang harus dipenuhi untuk PKR tipe 1. Kemudian indikator kinerja yang kedua terkait sosial dan ekonomi.
Yang pertama adalah satu, jumlah lisensi atau peraturan perundangan yang telah dikeluarkan dan diterapkan, atau naskah akademik yang telah diadopsi, dimanfaatkan, atau diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan. Kemudian adanya 3 jumlah kontrak kerjasama riset nasional, 1 jumlah kontrak kerjasama riset internasional, 1 kontrak kerjasama bisnis dalam rangka pengembangan produk atau riset lainnya. Ini adalah terkait dengan academic excellence, sosial ekonomi. Kemudian indikator yang selanjutnya terkait dengan produk and service, bahwa produk teknologi dalam bentuk model, prototipe, sistem, desain, formula, dan atau layanan atau jasa teknologi yang dihasilkan. Produk lainnya seperti naskah akademik, draft peraturan perundangan, karya seni seperti penciptaan tari, lagu, film, dokumenter, model dan strategi yang terkait dengan kebijakan atau lain-lain, dan atau layanan atau jasa konsultasi yang terkait dengan bidang keilmuan sosial humaniora, seni, dan budaya, dan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya dihasilkannya paten dan rezim hak kekayaan intelektual lainnya selain paten terkait dengan pelindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu. Yang indikator terakhir adalah terkait dengan external funding, yaitu adanya 5 pendanaan penelitian eksternal tersedia dari berbagai sumber, termasuk lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah indikator kinerja terkait PKR tipe 2 yang terkait dengan academic excellence, bahwa adanya 2 publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan status minimal under review. Kemudian ada 2 mahasiswa S2 atau S3 yang dibimbing sesuai dengan fokus unggulan riset pusat kolaborasi riset industri. Terkait dengan sosial ekonomi adanya 1 jumlah lisensi. Kemudian terkait dengan produk and service adanya 2 produk teknologi baik dalam bentuk model, prototipe, sistem, desain atau formula, dan atau layanan jasa teknologi yang dihasilkan. Kemudian ada 4 paten dan rezim hak kekayaan intelektual lainnya selain paten terkait dengan pelindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan pelindungan topografi sirkuit terpadu. Dan terakhir adanya 5 pendanaan penelitian eksternal tersedia dari berbagai sumber, termasuk lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan perusahaan. Ini adalah indikator untuk PKR tipe kedua. Kemudian fasilitas siapa saja yang didapatkan dari pendanaan PKR? Pertama adalah dapat digunakan untuk bahan habis pakai, bahan riset generik, perjalanan dalam negeri dalam rangka koordinasi kolaborasi riset, kemudian dapat digunakan untuk biaya konsumsi rapat, honor narasumber, kemudian penggandaan, pencetakan, biaya pembuatan plang PKR, pengiriman surat dinas, dan alat tulis kantor. Ini adalah beberapa hal yang dapat didanai oleh pusat kolaborasi riset. Dan selanjutnya adalah keterkaitan stakeholder PKR, di mana PKR ini menyangkut dengan mendapatkan pendanaan riset dari BRIN, kemudian juga dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada di BRIN melalui ELSA BRIN, di mana dapat menggunakan laboratorium yang berada di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian di mana di PKR ini ada beberapa mobilitas periset terkait dengan asisten riset, postdoktoral, dan visiting research. Pendanaan PKR hanya untuk kolaborasi, bukan untuk pendanaan riset yang sifatnya individu. Baik, dari saya cukup sekian untuk penjelasan terkait dengan skema pendanaan yang berada di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anto. Untuk materi di Mbak Raida, apakah langsung kita tampilkan atau habis diskusi Pak Anto? Nanti
Bu Mbak Raiden nanti akan membantu di diskusi ya Pak. Tidak ada Oke, paparan. siap. Baik, Bapak Ibu, itu materi yang disampaikan oleh Pak Anto tadi. Saya yakin ada beberapa yang terkait dengan keseharian Bapak Ibu untuk melakukan riset, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan untuk menggali lebih dalam terkait skema yang sudah disampaikan tadi. Bagi Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan, silakan untuk raise hand menggunakan tombol raise hand yang ada di Zoom, atau bisa menuliskan pertanyaannya di chat room. Silakan Bapak dan Ibu. Oh ya, Pak Yusman, suaranya agak kecil, Pak. Halo, bisa dengar Pak Deni? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi saya dengar Pak Deni? Ini memang sudah betul ya Pak. Baik, terima kasih Pak Deni dan Pak Anton dari BRIN yang telah menyampaikan keterangan tentang skema-skema penelitian yang ada di BRIN. Nah, di sini ada beberapa ini saya sampaikan pada Bapak. Yang pertama, tetap kalau kita biasanya kan ada beberapa skema penelitian, nah masing-masingnya itu punya format proposal yang akan kita usulkan. Nah, yang kedua, tadi ada penelitian-penelitian yang melibatkan mahasiswa S2 dan S3 itu Pak ya, dan melibatkan mahasiswa S2 dan S3. Nah, kami di Politeknik kebetulan saya ada membimbing mahasiswa S2 dan S3, tapi di perguruan tinggi lain gitu Pak, bukan di Politeknik. Di perguruan tinggi, kalau saya adalah dosen tetap di Politeknik Negeri Padang, saya membimbing mahasiswa S2 dan S3 di perguruan tinggi lain. Apakah dengan adanya mahasiswa yang saya bimbing itu memenuhi syarat untuk saya mengajukan proposal penelitian? Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini Pak, saya punya penelitian-penelitian yang sudah saya tekuni sejak saya masih mahasiswa S3 dulu di PB. Tapi permasalahan yang saya hadapi adalah karena kekurangan fasilitas di institusi saya, sehingga saya harus dulu pernah melakukan pengujian di Bandung, itu di pusat penelitiannya milik Kementerian Pekerjaan Umum di Cileni, Bandung gitu Pak. Nah itu biayanya cukup mahal. Nah apakah dari BRIN juga punya fasilitas untuk melakukan pengujian, terutama dalam bidang teknik sipil nih Pak. Nah, tadi maaf saya lupa mengatakannya. Dalam bidang konstruksi, tadi saya nggak Ya, sepertinya sinyal Pak Rusman ya. Ya, sepertinya yang ketiga jadi agak kurang jelas ya Pak. Baik, mungkin dijawab dulu ya Pak Rusman ya. Apa terlempar ini? Ya, baik, mungkin sambil saya jawab barangkali ya Pak Doni ya. Silakan Pak. Ya baik, Bapak Ibu, terkait dengan skema pendanaan mungkin yang dimaksud dari Pak siapa? Pak Doni, mohon maaf tadi. Pak Yurisman Pak. Oh Pak Yurisman, Pak, untuk mungkin maksudnya bisa masuk di rim kompetisi ya barangkali ya, yang melibatkan dengan mahasiswa ya. Jadi di rim kompetisi ini memang dapat mencakup berbagai bidang ilmu, termasuk di dalamnya adalah bidang teknik sipil ya, mungkin terkait dengan struktur,
Adapun yang menjadi persyaratan di RIM kompetisi ini adalah bahwa tim dari yang mengajukan usulan adalah ketuanya adalah minimal pendidikan S3, kemudian anggotanya adalah boleh berkolaborasi dengan periset-periset lain di luar dari Politeknik Negeri Padang. Jadi tidak diwajibkan dalam satu instansi, tapi dapat berkolaborasi dengan periset-periset, termasuk di dalamnya adalah periset dari BRIN. Jadi apabila Bapak Yurisman ini memiliki mahasiswa yang sedang S3 atau S2, dapat dilibatkan menjadi anggota peneliti. Nanti meskipun yang bersangkutan berada di luar, misalkan di luar Politeknik Negeri Padang, jadi tidak terbatas pada satu lembaga. Akan tetapi nanti terkait dengan penyaluran dana, apabila lolos dalam seleksi proposal di RIM kompetisi ini, nanti dana akan masuk pada lembaga di ketua tim risetnya. Misalkan ketuanya adalah dari Politeknik Negeri Padang, maka dananya akan masuk ke Politeknik Negeri Padang, bukan ke individu ya. Meskipun dari anggota tim adalah dari berbagai lembaga seperti itu. Jadi dipersilakan Pak Yurisman dapat mengusulkan barangkali ada partner atau periset lain, dosen lain di universitas lain dapat berkolaborasi seperti itu, Pak. Jadi terkait dengan jumlah anggota, kalau secara sistem tidak terbatas, terbatas 14 orang, 14 atau 15 akun yang dapat dimasukkan seperti itu. Jadi dipersilakan tidak harus terbatas dari Politeknik Negeri Padang. Mohon izin Pak Doni, mungkin untuk lebih lengkapnya nanti Mbak Raides sedikit akan memberikan paparan terkait dengan bagaimana cara mendaftar ya Pak Doni ya, untuk dapat mengakses terkait. Jadi masing-masing skema ini nanti ada pedoman teknis yang dapat Bapak Ibu pelajari terkait dengan bagaimana prosedur untuk melakukan pengajuan, hingga penjelasan nanti apa saja yang dana yang akan diperoleh ini diperbolehkan untuk hal apa saja ada di pedoman teknis. Mungkin Mbak Raida mohon izin Pak Doni ya, agar lebih lengkap terkait dengan bagaimana cara apply untuk proposal penelitian melalui web pendanaan riset dan inovasi. Dipersilakan Mbak Raida. Baik, terima kasih Pak. Silakan Mbak Raida. Baik, terima kasih banyak Pak Doni dan juga Pak Anto. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Raida. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana teknis penggunaan website kami. Jadi untuk seluruh proses yang kami lakukan, baik dari seleksi sampai nanti tahapan awal pencairan, kami akan berbasis sistem begitu. Dan untuk sistem yang kami gunakan di sini adalah pendanaan Risnov dengan ini ya, lamannya di pendanaan-risnov.brin.go.id. Nah, kemudian di sini akan ada dua menu utama ya, di depan ada cover proposal RIIM dan juga cover proposal rumah program. Jadi untuk skema-skema yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Anto, yang dikelola oleh kami di Direktur Pendanaan Risnov itu ada di CFP RIIM, dan untuk CFP rumah program ini adalah skema-skema yang dikelola oleh organisasi riset kami di BRIN begitu. Jadi di halaman awal ini silakan Bapak Ibu klik di bagian sebelah kiri di CFP RIIM untuk pengajuan proposal. Nah, sebelum Bapak Ibu bisa mengajukan proposal, maka Bapak Ibu diminta terlebih dahulu untuk membuat akun, begitu ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang halaman website kami. Jadi yang pertama di sini ada halaman dashboard ya di depan. Nah, di atas ini ada banner. Banner ini akan terupdate ya, jadi terkait dengan info-info misalnya skema apa saja yang sedang dibuka saat ini, kemudian misalnya ada pengumuman ataupun hal penting lainnya itu akan kami sampaikan melalui banner ini. Dan ini misalnya di sini contohnya ada sedang dibuka offer proposal RIIM kolaborasi internasional JST seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini juga ada program-program yang terbaru, tapi untuk melihat keseluruhan programnya Bapak Ibu bisa klik di bagian sini ya, di bagian semua program seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya juga ada pengumuman, misalnya ingin melihat file-file atau dokumen yang kami umumkan, misalnya terkait dengan cover proposal, pengumuman hasil seleksi, kemudian terkait dengan
info-info lainnya itu juga bisa diakses di sini. Nah, untuk melihat semua programnya, Bapak Ibu bisa diklik di sebelah sini. Nah, di sini akan terlihat program-program apa saja yang kami kelola dan juga program mana saja yang saat ini sedang dibuka. Misalnya contohnya, ini ada beberapa program yang sedang dibuka ini yang berwarna hijau. Jadi yang yang ada ikon bukanya ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan pendaftarannya. Dan biasanya memang yang sedang dibuka ini kami buka sepanjang tahun seperti itu. Nah, silakan bisa dilihat-lihat mungkin ya jika Bapak Ibu ingin melihat skema atau program lainnya. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Untuk mendaftar itu Bapak Ibu perlu membuat akun terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuat akunnya? Silahkan klik tombol sign in yang ada di pojok kanan atas. Nah, kemudian nanti akan diminta untuk membuat di sini ada halaman masuknya ya, tapi ketika belum mempunyai akun, maka Bapak Ibu akan mendaftar terlebih dahulu. Caranya adalah di bagian sini, ada tombol daftar begitu. Jika Bapak Ibu sudah pernah memiliki akun, silahkan langsung login, tapi jika belum, silahkan klik tombol daftar. Tapi mungkin jika sudah pernah memiliki akun, tapi lupa passwordnya, itu bagaimana? Silahkan klik di bagian sini untuk fitur lupa password, seperti itu. Nah, kemudian akun yang akan Bapak Ibu buat ini merupakan akun SSO atau Single Sign On BRIN, di mana Bapak Ibu dengan satu akun ini maka bisa mengakses beberapa atau semua website kami yang memerlukan akun SSO. Misalnya tadi di sini kami menggunakan pendanaan Risnov, tapi kemudian nanti misalnya ingin menggunakan layanan sains ataupun terkait dengan manajemen talenta, itu juga Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang sama. Kemudian untuk mendaftar silahkan klik daftar di sebelah sini. Kemudian Bapak Ibu akan diminta menuliskan data awal untuk registrasi, yaitu berupa nama depan, nama belakang, email aktif, password, dan juga konfirmasi password. Jika sudah, maka selanjutnya silahkan klik create user. Nah, setelah Bapak Ibu klik create user, maka nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuka email yang tadi telah didaftarkan. Nanti akan masuk email dari Single Sign On BRIN seperti ini ya contohnya. Jadi ini adalah email untuk mengaktifasi akun Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu bisa login, maka perlu diaktifasi dulu akunnya. Jadi ingat, ya mohon diingat tadi pendaftarannya adalah dengan cara create user, membuat akun, kemudian aktifasi dulu akunnya, baru kemudian bisa login seperti itu. Nah, untuk aktivasi akunnya silahkan klik link di sebelah sini atau di copy paste link di bawah ini. Nah, kemudian jika sudah klik aktivasi, misalnya saya contohkan, nah nanti akan masuk lagi ke halaman warna ungu berikut ini ya, ke halaman Single Sign On. Kemudian Bapak Ibu silahkan lakukan login ulang begitu. Jadi kemudian silahkan masuk kembali ke halaman pendanaan Risnov, kemudian masuk ke CFP RIIM dan juga klik sign in dan masukkan akun yang tadi telah Bapak Ibu daftarkan seperti itu. Nah, itu adalah tadi cara bagaimana untuk mendaftarkan akun. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana untuk cara mendaftar proposal. Ini saya akan share dengan bantuan video. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Jadi caranya yang pertama adalah buka browser, kemudian masukkan URL-nya di pendanaan-risnov.brin.go.id. Nah, kemudian ada dua halaman utama ini ya. Nah, tadi kami untuk skema yang kami kelola ada di CFP RIIM, dan untuk rumah program atau yang dikelola oleh organisasi riset BRIN di CFP oleh BRIN. Kemudian silahkan klik tombol sign in. Ini adalah tahapan tadi setelah aktivasi ya Bapak Ibu, silahkan sign in ulang, dimasukkan. Kalau untuk ini username intra ini memang dimiliki oleh pegawai BRIN begitu, jadi ini hanya contohnya saja. Tapi untuk Bapak Ibu yang di luar BRIN silahkan dimasukkan email yang telah didaftarkan sebelumnya. Kemudian juga dimasukkan passwordnya dan juga dimasukkan captcha-nya ini ya. Kemudian klik login. Nah, kemudian akan masuk ke halaman di sini. Nah, untuk halaman di profil ini, Bapak Ibu, sebelumnya nanti akan, ini kan belum lengkap ya, jadi tadi karena data awal yang dimasukkan baru nama dan juga email. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu data yang ada di halaman profilnya. Nah, misalnya contohnya data-data seperti ini ya, ada nama lengkap, kemudian untuk NIP ini bisa dikosongi ya Bapak Ibu, jadi jika tidak ada NIP bisa dikosongi saja tanpa karakter, kemudian NIK
tanggal lahir dan seterusnya sampai dengan kepakarannya. Jadi untuk data diri ini ada dua yang bisa dikosongi, yaitu NIDN dan NIP. Jika tidak ada maka bisa dikosongi saja tanpa karakter. Jadi tidak diisi angka 0, tidak diisi strip dan lainnya, tapi bisa dikosongi tanpa karakter. Kemudian Bapak Ibu bisa klik save. Nanti setelah semua data dirinya lengkap dan dinyatakan benar, maka akan muncul tanda verifikasi warna hijau. Seperti ini ya, bentuknya centang seperti itu. Nah, kenapa hal ini penting? Jadi bagi ketua dan anggota, jadi yang akan mendaftarkan itu semuanya wajib memiliki akun terlebih dahulu dan juga melengkapi datanya sampai muncul tanda verifikasi warna hijau. Hal ini penting karena supaya nanti Bapak Ibu bisa di-tag atau dimasukkan dalam keanggotaan tim ketika mendaftar, akun Bapak Ibu itu harus lengkap terlebih dahulu. Jadi misalnya sudah mendaftar, sudah mengisi profil, mungkin belum lengkap ya, kemudian ketika dimasukkan keanggotaan timnya, kenapa tidak bisa dicari? Nah, itu kemungkinan karena akunnya belum lengkap gitu. Jadi diminta untuk melengkapi akun terlebih dahulu, dan juga tadi ada dua hal yang bisa dikosongi, yaitu NIP dan NIDN. Nah, nanti jika berhasil login dan juga sudah sign in sukses, akunnya juga sudah lengkap, nanti akan muncul ya halaman seperti ini. Untuk mendaftarnya bagaimana? Silahkan klik, bisa lewat sini ya, di tombol add ini, atau tadi bisa lewat halaman home. Nah, halamannya sama seperti ini. Nanti silahkan dipilih program mana yang akan didaftarkan. Kemudian silahkan contohnya di sini untuk RIIM diklik. Nah, kemudian nanti di sini akan ada halaman informasi program yang sedang dibuka. Jadi ada deskripsi programnya, persyaratan programnya apa saja, jadwalnya. Tapi untuk beberapa program saat ini sudah dibuka sepanjang tahun, sehingga untuk jadwal ini sudah tidak terlalu relevan lagi, dan juga untuk kontak kami. Untuk cara pendaftarannya, silahkan Bapak Ibu klik di tombol daftar ini. Nah, kemudian di sini akan ada form registrasi proposalnya. Nah, untuk form registrasi proposal ini juga perlu diisi ya. Jadi misalnya di sini ada beberapa hal yang perlu diisi, yaitu ada detail proposal, kemudian indikator kinerja yang akan dicapai, kemudian anggaran, dokumen, anggota pengusul, dan juga nanti ada ringkasannya. Untuk detail proposalnya ini, misalnya contohnya di sini sudah ada ini auto fill ya, ada programnya untuk RIIM, batch-nya yang sepanjang tahun. Untuk judulnya silahkan Bapak Ibu isi. Misalnya di sini kami contohkan ya dengan judul tes seperti itu. Nah, kemudian juga dimasukkan jangka waktunya. Untuk beberapa skema, jangka waktu ini bisa berbeda-beda ya. Jadi misalnya kami contohkan untuk RIIM kompetisi, di sini kami maksimalnya bisa 3 tahun. Jadi silahkan diajukan, dipilih ya untuk jangka waktunya berapa tahun. Nanti jika dimasukkan lebih dari 3 tahun, maka otomatis akan ditolak gitu. Ataupun nanti mengikuti ketentuan yang ada di bawah sini ya. Misalnya contohnya di sini maksimal 3 tahun. Jadi bisa dimasukkan 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun. Jika lebih dari itu maka akan tertolak. Misalnya di sini kami contohkan masukkan untuk 2 tahun. Kemudian silahkan dimasukkan abstrak dari proposal risetnya. Kemudian juga ada kepakaran reviewer yang diharapkan. Nah, kepakaran reviewer yang diharapkan ini maksudnya seperti apa? Ini adalah berkaitan dengan tema atau topik khusus yang diajukan pada riset Bapak Ibu. Jadi nanti kami ketika melakukan seleksi substansi, kami akan mencocokkan antara kepakaran reviewer yang diharapkan ini dengan reviewer yang memang mempunyai kepakaran tersebut. Jadi kami harapkan bahwa kepakaran reviewer tersebut bisa mereview proposal Bapak Ibu dengan kepakaran yang sesuai seperti itu. Misalnya contohnya di sini terkait dengan tema teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk kepakaran ini juga bisa diisi lebih dari 1 ya, jadi bisa maksimal 5 begitu. Misalnya risetnya terkait dengan multidisiplin begitu ya, ada beberapa kepakaran yang diharapkan, silahkan diisi. Nah, kemudian dimasukkan juga kata kunci tadi terkait dengan abstraknya. Nah, ini juga bisa dimasukkan lebih dari 1, dan juga untuk luarannya silahkan dipilih. Ini ada 2 ya, untuk biasanya riset-riset terkait dengan scientific begitu atau riset lab itu bisa memilih luarannya itu produk atau teknologi, dan juga untuk riset-riset terkait sosial humaniora bisa dipilih luarannya kebijakan atau model. Jika sudah, silahkan klik simpan dan lanjutkan. Nah,
kemudian selanjutnya kita masuk ke indikator kinerja. Ini adalah target keluaran yang nantinya dijanjikan akan dicapai di masing-masing tahun begitu ya. Jadi di masing-masing tahun ada indikator yang dipilih. Misalnya di sini contoh indikator kinerjanya ada beberapa, ada KTI, kemudian ada HKI dan juga yang lainnya. Nanti silahkan disesuaikan dengan syarat dari masing-masing skemanya. Misalnya ada skema yang mensyaratkan ada KTI, silahkan disesuaikan. Misalnya ada skema yang mensyaratkan ada KTI dan juga spesimen, silahkan disesuaikan. Misalnya di sini contohnya untuk jurnal nasional, kemudian silahkan dipilih statusnya, dimasukkan juga jumlah luarannya ada berapa, untuk targetnya sudah otomatis 100%, dan silahkan dimasukkan deskripsi singkat terkait keluaran tersebut. Misalnya nanti luarannya KTI terkait dengan apa begitu, atau mungkin akan ditargetkan untuk diterbitkan di jurnal apa dan lainnya, silahkan dituliskan. Kemudian silahkan klik tombol save. Nah, nanti akan terlihat ya di sini sudah tercantum. Jika nanti misalnya ada yang salah atau mungkin ingin dihapus, silahkan klik di tombol hapus ini, dan juga jika ada yang ingin ditambahkan, maka silahkan tambahkan juga di bagian tombol tambah indikator. Misalnya di riset tahun ini saya ingin menghasilkan KTI dan HKI, maka akan ada 2 ya luarannya. Nah, untuk menambahkannya silahkan diklik tombol yang ini. Kemudian jika sudah, maka jangan lupa untuk mengisi juga di luaran indikator kinerja tahun keduanya, karena tadi sudah mengajukan untuk 2 tahun. Dengan cara yang sama, silahkan klik tombol tambahnya, kemudian dipilih indikatornya apa dan statusnya apa. Misalnya ini untuk untuk indikator jurnal internasional, ini ada statusnya ada under review, accepted, publish. Nah, silahkan dipilih dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan pedoman dari masing-masing skema tersebut. Misalnya di sini ditujukannya untuk statusnya publish begitu ya. Jumlahnya ada berapa dan juga deskripsinya silahkan dimasukkan. Untuk deskripsinya singkat saja, tidak apa. Jika sudah, klik tombol save, kemudian direview kembali ya bagian tahun 1 dan tahun 2-nya apakah sudah sesuai. Jika sudah, klik simpan dan lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah anggaran. Nah, untuk usulan anggaran ini juga untuk 2 tahun ya, sesuai dengan pengajuannya tadi. Silahkan ditambahkan anggarannya. Nah, untuk komponen anggaran ini pada saat kami membuat video tutorial ini, memang pada saat itu ada 3 komponen yang yang kami buat ya, yaitu ada belanja bahan, perjalanan dinas biasa, dan belanja jasa profesi. Tapi untuk saat ini mulai dari tahun 2024 kemarin, 3 komponen ini sudah kami jadikan satu ya, menjadi biaya langsung non personil. Jadi silahkan langsung dimasukkan saja total anggaran yang akan diajukan sesuai dengan RAB-nya. Kemudian dimasukkan juga besarannya, silahkan dimasukkan angka tanpa pemisah ya Bapak Ibu, jadi tanpa tanda titik ataupun koma, jadi langsung murni angka saja. Nah, silahkan jika sudah klik tombol save, nanti akan terlihat ya, bisa direview kembali apakah sudah sesuai besarannya. Jangan lupa ditambahkan juga untuk tahun keduanya. Misalnya di sini ada 100 juta, silahkan disimpan, kemudian direview kembali. Di tahun 1 dan 2-nya apakah sudah sesuai. Nah, nanti di bagian atas ini juga akan terlihat jumlah total usulan anggaran di keseluruhan tahunnya. Jika sudah sesuai, silahkan klik simpan dan lanjutkan. Kemudian di sini ada dokumen persyaratan ya. Jadi untuk beberapa skema mungkin akan berbeda-beda dokumen persyaratannya. Mungkin ada yang meminta ada proposal, ada juga proposal dan RAB, atau juga proposal RAB dan juga dokumen lainnya. Nah, itu silahkan nanti di-upload sesuai dengan persyaratan yang ada. Misalnya di sini contohnya dokumen persyaratannya proposal dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Nah, silahkan dipilih proposalnya, kemudian klik open. Dan juga nanti juga sudah tertulis di sini ya. Nah, ini nanti berarti sudah tersimpan. Kemudian silahkan klik simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada tim pengusul. Jadi di sini perlu ditambahkan keanggotaan atau tim pengusulnya. Baik ketua maupun anggota silahkan bisa dicari menggunakan nama lengkap atau nama yang tertera pada sistem, atau juga bisa dicari menggunakan emailnya. Misalnya di sini dicari menggunakan email. Kemudian dipilih juga posisinya sebagai ketua atau anggota. Jika sudah, klik tombol save. Nah, kemudian silahkan ditambahkan lagi untuk anggota tim lainnya. Dimasukkan nama atau emailnya. Kemudian posisinya sebagai apa? Sebagai ketua atau anggota.
Nah, inilah di bagian ini yang tadi menjadi catatan ya Bapak Ibu, kenapa untuk mengisi data, melengkapi data di bagian profil tadi itu penting, karena jika sudah membuat akun tapi bagian biodatanya belum dilengkapi, maka ketika nanti dicari di bagian pengusul ini, maka nama Bapak Ibu tidak akan terlihat atau tidak akan muncul begitu. Nah, bagaimana cara memunculkannya itu maka harus dilengkapi terlebih dahulu. Nah, untuk di sini posisinya anggota, ini saya lanjutkan ya, silahkan diklik tombol save, kemudian bisa direview kembali apakah sudah sesuai bagian namanya, dan juga di sini ada yang perlu diperhatikan ya, yaitu terkait dengan persetujuan. Jadi persetujuan ini fungsinya bahwa anggota tim yang tadi sebelumnya di-tag oleh Bapak Ibu itu harus setuju terlebih dahulu untuk ikut dalam keanggotaan tim ini sebelum proposal tersebut bisa diajukan. Jadi ini ada catatan ya, untuk bisa melakukan submit proposal, maka seluruh pengusul harus terlebih dahulu menyetujui bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota pengusul dalam proposal yang diajukan. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, persetujuannya dapat dilakukan oleh masing-masing anggota pengusul yang tadi di tab ini ya. Jadi semuanya harus melakukan persetujuan dengan cara memilih setuju pada judul proposal di halaman riwayat proposal program pada tab proposal saya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk selanjutnya bisa diklik simpan dan lanjutkan dahulu. Nah, kemudian di sini akan ada ringkasan ya dari tadi yang sudah Bapak Ibu ajukan, baik dari data proposal, indikator, kemudian ada dananya, dan juga file proposalnya. Ini juga bisa dilihat ulang ya, apakah file yang diunggah sudah benar, begitu. Dan juga di sini ada tim pengusulnya. Nah, ini juga masih terlihat ya bahwa anggotanya masih belum melakukan persetujuan. Nah, untuk caranya bagaimana? Jadi untuk form ini Bapak Ibu bisa simpan dulu sebagai draft ketika masih belum selesai ya, misalnya ada yang misalnya masih dalam proses melakukan persetujuan ataupun masih ada dokumen yang harus nanti diunggah belum dilengkapi. Nah, itu misalnya mau disimpan dahulu tuh bisa. Silahkan disimpan sebagai draft. Nah, di bagian tengah ini, kemudian nanti cara persetujuannya, Bapak Ibu tadi yang telah di-tag di masing-masing orang yang telah di-tag dalam proposalnya, itu melakukan persetujuan di bagian halaman profil ini. Di halaman profil, kemudian silahkan ke bagian program yang ada di sebelah sini, kemudian di sini ada proposal saya. Nah, di sini akan yang paling atas biasanya itu adalah proposal yang terbaru ya, yang diusulkan. Jadi bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian yang statusnya di sini, jika warnanya merah maka masih dalam proses draft, jika sudah hijau maka sudah disubmit. Nah, untuk persetujuannya di mana? Itu di sebelah kanannya. Di sini ada kolom persetujuan, kemudian ada ini ya, tombol select, kemudian silahkan diklik. Ini mohon dipastikan juga bahwa judulnya sudah sesuai. Nah, untuk melakukan persetujuan silahkan klik accept. Seperti itu. Kemudian akan ada halaman konfirmasi. Nah, jika sudah selesai maka nanti akan terlihat seperti ini, dan silahkan bisa dilanjutkan untuk mengedit proposalnya. Untuk mengedit silahkan klik tombol pensil, dan juga untuk menghapus silahkan klik tombol delete. Kemudian silahkan lanjutkan prosesnya. Yang tadi ada masuk lagi ke halaman form registrasinya. Nah, kemudian silahkan dilanjutkan. Ini juga silahkan dilanjutkan jika sudah sesuai. Nah, di sini akan terlihat ya bahwa kedua anggota tersebut sudah setuju. Nih, persetujuannya sudah berganti. Nah, kemudian silahkan dilanjutkan lagi. Nah, di sini di bagian ringkasannya ini juga bisa dilihat ulang ya. Sudah dipastikan semuanya sudah benar, filenya yang di-upload juga sudah benar, dan anggotanya juga sudah melakukan persetujuan, maka bisa disubmit untuk proposal ini. Tapi di sini akan ada dua pernyataan ya, checklist, bahwa dengan menekan tombol submit maka Bapak Ibu telah setuju bahwa semua data yang diinputkan telah benar, dan juga setelah proposal disubmit maka Bapak Ibu tidak bisa lagi merubah proposal, sehingga mohon benar-benar dipastikan bahwa datanya sudah sesuai. Karena jika sudah klik submit, itu akan sudah masuk ke dalam sistem kami untuk kami selanjutnya lakukan seleksi. Jadi sudah tidak bisa diedit-edit lagi, seperti itu. Ini juga sebagai catatan ya, bisa disubmit jika semua tim pengusul sudah menyetujui penganggotaan di proposal tersebut. Silahkan diklik checklistnya, kemudian silahkan klik tombol submit. Dipastikan juga datanya sudah benar. Nah, kemudian di sini akan terlihat bahwa proposal yang telah berhasil disubmit, di kolom persetujuannya ini keterangannya sudah menjadi accept, dan juga untuk statusnya ini sudah berubah menjadi warna hijau.
Nah, untuk melihat bagaimana progres proposal Bapak Ibu setelah diajukan, silahkan diklik di tombol status ini. Nanti akan terlihat ya di sini ada status proposalnya, di sini ada judulnya apa, kemudian di batch mana, kodenya ini juga kodenya ini auto generate dari kami. Kemudian progresnya saat ini sampai mana? Saat ini misalnya di sini sudah dalam tahap penerimaan proposal, statusnya sudah telah berhasil disubmit dan juga ada keterangannya dibuat oleh siapa pada disubmit pada tanggal berapa di jam berapa. Nanti untuk tahapan selanjutnya bisa dilihat di sebelah sini. Apakah lolos atau tidak lolosnya seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, dan juga jika Bapak Ibu tadi mungkin ada yang terlewat atau mungkin tadi saya jelaskannya terlalu cepat, Bapak Ibu juga bisa melihat kembali tutorial yang tadi saya sampaikan di skema manapun ya. Nanti misalnya silahkan diklik, nanti di bagian sini akan ada petunjuk penggunaan. Nah, ini jika diklik di sebelah sini, nah, ini akan ada tadi petunjuk penggunaannya dalam bentuk video dan juga dalam bentuk PDF seperti itu. Nah, ini juga bisa diakses secara bebas. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat kembali atau bisa di-download juga bisa. Nah, untuk melihat juknisnya di mana, Bapak Ibu juga bisa melihat di bagian sini. Bisa di-download juknis untuk masing-masing programnya. Kemudian untuk template proposal ataupun RAB, Bapak Ibu juga bisa melihat di bagian persyaratan di sini. Nah, kemudian nanti setelah ada persyaratan dalam bentuk teks, di bagian bawahnya akan ada format proposal dan juga RAB ataupun dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam mengajukan di masing-masing skema yang diinginkan seperti itu. Jadi di sini deskripsi terkait skemanya mungkin dalam bentuk singkat saja ya, dan juga di persyaratan untuk kontak kami juga ada di sini, dan untuk bagaimana pedoman yang lebih lengkap Bapak Ibu bisa mendownload di bagian download juknis seperti itu. Demikian untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Doni. Baik, terima kasih banyak Mbak Rida. Jadi sebelumnya saya simpulkan dulu Bapak dan Ibu, terkait materi dan juga semua petunjuk yang dibutuhkan itu semuanya sudah ada di website yang tadi disampaikan ya, begitu Mbak Rida ya. Ya, berarti nanti silakan dicek Bapak Ibu websitenya. Kita sudah punya beberapa penanya ini. Nanti mohon dari para penanya memperkenalkan diri dulu, kemudian menyampaikan pertanyaan akan diajukan ke narasumber yang mana. Kita yang pertama dengan Bapak atau Ibu peserta tes ini. Silakan Bapak atau Ibu peserta tes. Silakan Pak, yang pertama raise hand tadi. Oke, mungkin lagi break sebentar. Kita lanjut ke Pak Junior saja, silakan Pak Junior. Ya, terima kasih Pak Doni. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan saya mungkin barangkali ke Pak Anto dan juga Bu Raida ya. Kebetulan kalau mengenai pendaftaran, alhamdulillah sudah. Kebetulan tahun ini rencana saya akan ikut di RIM kompetisi. Yang menjadi mungkin pertanyaan Pak Anto, karena di RIM kompetisi itu, kan saya agak teknis sedikit ini. Di sana kan ada RAB, ada dua kategori yang ada di dalam RIM kompetisi itu. Yang pertama adalah biaya langsung non personil, itu biaya untuk kegiatan riset, mungkin barangkali bisa dipahami. Kemudian di bawah ini ada lagi yang saya agak ragu mengisikannya, adalah biaya tidak langsung, biaya untuk peningkatan efektivitas lembaga. Sementara dua komponennya kurang lebih sama kalau saya lihat di template yang ada di Excel-nya Pak Anto dan Bu Raida. Mohon pencerahannya ini. Saya takut mengisinya nanti salah ya. Kebetulan tahun 2021 saya pernah ikut dan sudah sampai sebenarnya di administrasi udah lolos, substansinya kena salah satunya memang di RAB ini. Jadi saya mohon agak teliti sedikit di RAB ini. Mudah-mudahan di tahun ini bisa lolos. Kebetulan saya dari Junius Pak dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Jadi di tahun 2021 saya pernah ikut ini dan sudah sampai di tahapan substansi ya. Salah satu yang kena itu di RAB. Karena saya fisikawan medis Pak Anto. Jadi saya di radioterapi. Kebetulan riset saya ini memang di kanker. Terakhir S3 saya di kanker otak.
menggunakan alat gamma knife perfection. Jadi saya akan lanjutkan riset tadi, tapi saya akan mengklasifikasikan kankernya nanti, Pak Anto. Jadi rencananya seperti itu. Jadi saya agak sedikit bingung, kalau dulu nggak ada dua seperti ini di tahun 2021, sekarang ada dua. Mohon pencerahannya, Pak Anto. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya. Ya, ada kan Pak 10 titikan. Baik, mungkin langsung saya jawab saja ya, Pak Junius. Ya, silakan Pak. Jadi terkait dengan rencana anggaran biaya, memang dulu format di web pendanaan memang ada 3 komponen ya Pak. Pertama terkait pengadaan bahan, kemudian honor tenaga lapangan dan perjalanan dinas. Tapi di sistem memang saat ini dibagi 2, ada biaya langsung personil termasuk dan biaya tidak langsung. Jadi Bapak, untuk biaya anggaran biaya yang terkait dengan langsung risetnya dapat dimasukkan untuk biaya langsung ya Pak. Langsung yang terkait dengan biaya efektivitas tadi itu yang dimaksud adalah terkait biaya kegiatan monitoring dan evaluasi yang nanti akan dilakukan oleh lembaga. Jadi nanti pada saat Bapak sudah menerima pendanaan, riset sudah berjalan dan di akhir periode kontrak akan dilakukan monitoring dan evaluasi, maka lembaga dapat menganggarkan kegiatan Monef sekitar 5 juta. Jadi yang dimaksud yang anggaran kedua tadi adalah untuk biaya kegiatan monitoring dan evaluasi. Apabila Bapak ingin masukkan langsung untuk usulan proposal, dipersilakan Bapak. Tetapi nanti apabila setelah menerima pendanaan, setelah ditetapkan SK ya Pak, misalkan Bapak lolos seperti itu, nanti ada revisi untuk rencana penggunaan dana pun masih diperbolehkan. Jadi tidak menjadi masalah Bapak jika pada saat usulan belum memasukkan biaya Monef seperti itu. Jadi yang pasti untuk kegiatan di rincian RAB-nya tetap dimasukkan pengadaan bahan, kemudian honor tenaga lapangan dan biaya perjalanan dinas seperti itu Bapak. Kalaupun nanti angkanya berubah setelah ditetapkan SK apabila lolos dan kemudian dilakukan penyesuaian lagi untuk alokasi kegiatan Monef, dipersilakan Bapak. Nanti itu terkait dengan kebijakan masing-masing lembaga seperti itu untuk mengalokasikan. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Itu berarti totalnya di A dan B tadi tetap 150 tiap tahunnya ya Pak Anto. Iya betul. Ya. Terima kasih Pak Anto. Izin kembali bertanya. Oh iya, Pak peserta. Mohon perkenalkan diri dulu Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Elijan Nahdi dari Estekip Abdi Payakumbuh. Cukup menarik acara ini, ya, terutama kami dari Estekip mungkin jarang-jarang dapat tiba bersaing ini gitu. Yang jadi pertanyaan bagi saya tadi dari Bu Braida ya. Yep. Ya, berkaitan dengan masalah reviewer ya. Jadi sepertinya kalau saya tidak salah tangkap, kita bisa menunjuk atau memilih siapa yang akan jadi reviewer proposal kita. Nah, ini untuk mendapatkan atau menentukan nama-namanya ini ada enggak daftar nama yang sudah direkomend oleh BRIN gitu. Terima kasih. Silakan Mbak Reda. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Jadi terkait dengan tadi ketika form pengajuannya ada kepakaran reviewer yang diharapkan. Nah, itu bukan terkait dengan nama reviewernya, Bapak. Jadi terkait dengan bidang fokus atau kepakaran reviewernya. Jadi nanti kami akan mencocokkan antara yang diharapkan tadi dengan reviewer yang memang memiliki kepakaran tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Reda. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dan Mbak Reda. Kemudian penanya berikutnya ini dari Bu Dwini Medelvi dari PNP. Silakan Bu Dwini. Baik, terima kasih Pak Doni. Perkenalkan Pak Anto, saya Dini dari Politeknik Negeri Padang. Yang pertama saya ingin menanyakan untuk tahap 1 yang skema RIM kompetisi yang direncanakan diumumkan pada bulan April ini, kira-kira jadwalnya kapan ya Pak? Nah, kemudian yang kedua, untuk skema dokter, tadi kan ada diinfokan untuk skema dokter, itu ada targetnya 500 dokter, 100 atau 500 dokter per tahun. Nah, apakah ini
khusus untuk internal BRIN, bisa diikuti oleh di luar dari BRIN. Begitu aja Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bantu. Baik, terkait dengan kemarin Bu sudah masukkan yang RIM kompetisi ya Bu atau Sudah Pak. Jadi sudah pada tahap lolos dari administrasinya. Kemudian cuma tadi yang disampaikan sama Mbak Raida itu ada untuk tahapan selanjutnya itu ada terlihat gitu kan, tapi masih kosong. Nah, cuma di kami itu untuk tahapan selanjutnya belum ada. baik. Untuk saat ini memang sedang proses seleksi masih tahap substansi ya Bu ya. Kemarin kan Ibu sudah di administrasi, jadi memang di substansinya memang belum ditampilkan hasilnya. Statusnya memang dikarenakan masih dalam proses review. Memang targetnya di akhir bulan ini sudah selesai, sudah dapat ditetapkan. Memang belum 100% Bu posisi yang diseleksi substansinya karena masih ada beberapa reviewer yang sedang menilai seperti itu. Jadi memang terkadang ada sedikit hambatan memang di posisi reviewernya Bu, ketika ada yang terlewat atau waktu. Memang dari kami membatasi reviewer ini untuk dapat melakukan reviewnya selama 10 hari Bu. Jadi untuk proposal yang akan direview itu batasan waktunya untuk menilai adalah 10 hari. Tetapi memang ada beberapa hal yang terkadang menjadi kendala ya Bu, ada di sistem, kemudian karena reviewernya juga sedang bertugas di luar kota atau di luar negeri seperti itu, kadang memang ini menjadi salah satu hambatan ya Bu, karena memang kadang kepakaran yang kita harapkan memang dari riset A misalkan seperti itu, tapi posisinya masih dalam kegiatan dinas seperti itu. Jadi mohon ditunggu saja ya Bu. Mudah-mudahan tetap kita maksimalkan di akhir April ini untuk dapat selesai semua dan dapat kita buatkan SK untuk di bulan April ini seperti itu. Kemudian yang kedua maksudnya di skema apa ya Bu yang tadi? Tadi ada yang di slide pertama, ketika pertama kayaknya tadi ada yang dari slide Pak Anto tadi saya sempat tapi saya belum sempat capture tadi. Ada yang skemanya saya nggak tahu, cuma ada dari BRIN sendiri itu ada untuk tadi ada yang di slide-nya itu yang ada untuk menargetkan dokter per tahunnya gitu. Nah, cuma saya kurang PRK itu Pak Anto. Kolaborasi riset ya. Itu yang skema pusat kolaborasi riset ya Bu. Ya, jadi memang 300 juta itu. Iya, yang pos PKR ya Bu ya maksudnya ya tadi ya mungkin ya, bukan RIM kompetisi ya. Bukan RIM kompetisi. Atau mungkin tadi bisa ditampilkan lagi Pak untuk slide-nya yang di slide di awal-awal tadi masanya. Baik, yang di mana Ibu? Ini yang di slide ketiga. Yang ketiga ini Pak. Yang slide ketiga. Ini ada tadi itu saya baca nih di mobilitas riset ini targetnya 500 PhD per tahun di semua bidang. Nah, ini maksudnya gimana ya Pak? Oh ya, maksudnya ini untuk jumlah riset yang terlibat ya Bu, untuk kan karena ketua periset ini kan memang minimal S3 ya Bu, jadi diharapkan adanya keterlibatan dari para PhD S3 sebanyak 500-an ya Bu, untuk bisa dapat bergabung di beberapa skema seperti itu. Termasuk kami juga akan mendata dari jumlah lulusan misalkan mahasiswa yang terlibat di penelitian ya Bu. Ini menjadi salah satu outcome yang memang kami harapkan. Jadi diharapkan para periset yang sudah menerima dana di skema pendanaan RISNAP ini dapat menginformasikan jumlah lulusan yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang sudah dilakukan seperti itu. Ya. Oke, baik Pak. Nah, satu lagi Pak, waktu itu saya ikut yang pemaparan dari BRIN yang waktu di kantor BRIN itu juga ada skema untuk studi S3. Apakah itu juga ada bisa dijelaskan Pak Anto?
Oh ya, Mungkin memang untuk internal BRIN saja. ada namanya memang skema beasiswa ya Bu, Degree by Research namanya DBR itu memang beasiswa yang untuk yang akan menempuh di program S3 ya Bu. Tapi itu berada di deputi lain Bu, jadi bukan di deputi kami, bukan di Direktorat Penelitian Riset dan Inovasi. Itu masuk di deputi sumber daya Iptek ya Bu, jadi di manajemen talenta seperti itu. Terima kasih Pak Anto Ya. Baik, terima kasih Pak Anto dan atas pertanyaannya Bu Dwi ini. Silakan Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, saya mau bertanya. Silakan Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak Doni. Perkenalkan nama saya Dewi Dionasita Pak dari Universitas Perintis Indonesia. Terima kasih ini kita sudah diikutkan untuk kegiatan ini. Saya belum pernah nih Pak untuk ikut di BRIN ini. Yang biasanya kita kan pengajuan proposal Pak. Jadi kepingin mencoba di sini ada produk riset yang akan mungkin kita laksanakan penelitiannya di BRIN itu Pak. Ini ke Pak Anto mungkin ya Pak. Apakah nanti setelah ada kata ini Pak proposal kita ini didanai, boleh nggak kita bekerja di labornya BRIN? Kemudian untuk skema RAP-nya, apakah kita masukkan bagian pembiayaan yang di BRIN itu gitu Pak? Sedangkan kita nggak tahu pasti berapa besaran biayanya untuk bekerja di sana. Gitu. Yang mau dipakai itu alat fermentor Pak, yang dipakai di BRIN gitu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua Pak, kita kan punya anggota pengusul gitu Pak. Anggota itu memang harus terdaftar juga di BRIN Pak. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya sudah mendaftar untuk di BRIN-nya sebagai pengusul. Cuma di bagian institusinya belum ada nama institusi kami gitu Pak. Kan di situ ada usulan institusi. Apakah diklik itu kemudian nanti prosesnya hilang gitu Pak? Bagaimana proses selanjutnya? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya memang tidak ada di slide ya Bu untuk penjelasan ini. Nah terkait dengan penyusunan RAP terkait dengan biaya pengujian BRIN, dipersilakan Ibu mengusulkan itemnya biaya pengujian ya Bu. Misalkan Ibu akan melakukan pengujian di BRIN, laboratorium BRIN. Di BRIN ini ada namanya layanan sarana kawasan Bu. Nanti bisa di searching saja di Google. Elsa BRIN ya Bu namanya. Elsa BRIN ada websitenya. Nanti Ibu dapat mengakses di situ, mendapatkan informasi termasuk terkait dengan fasilitas apa saja yang tersedia di BRIN ya Bu, termasuk pembiayaannya. Nanti bersilakan Ibu mungkin bisa mencari referensi di websitenya. Karena saya mohon maaf tidak terlalu hafal terkait biayanya ya Bu ya. Tapi insya Allah di BRIN sudah cukup lengkap ya. Jadi nanti bisa akses di Elsa BRIN seperti itu. Nanti biaya tersebut dapat dimasukkan ke usulan dari rencana anggaran biaya yang Ibu ajukan, seperti itu ya Bu. Kemudian anggota harus terdaftar BRIN seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Raida. Memang semua anggota yang terlibat harus memiliki akun ya Bu, akun di BRIN, karena nanti prosesnya adalah ketika yang mengusulkan proposal harus melakukan assign atau tag ya Bu. Tag terhadap akun masing-masing. Jadi masing-masing tim yang terlibat nanti akan melakukan persetujuan terlebih dahulu untuk sebagai bagian dari tim. Jadi wajib untuk memiliki akun seperti itu. Kemudian terkait dengan institusi belum muncul, nanti bisa dituliskan Ibu di kolom chat nama universitasnya. Nanti mohon Mbak Raida dapat dibantu untuk menginput nama universitasnya, nanti kan bisa dibantu oleh Mbak Raida ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih Bu Dewi. Kok cepat sih? Terima kasih Pak Anto. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Bu Dewi ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada apa nih ya? Ngajar sebentar ya. Tunggu aja sekarang ya. Ya. Nanti Bapak kabari kalau udah selesai ya. Yuk, Assalamualaikum. Jadi mungkin dari saya sedikit Pak Anto, ini kan tadi ada juga yang membisikkan ini terkait format proposal. Jadi format proposal sendiri juga sudah ada di
web dan masing-masing skema ya Pak ya? Iya, betul. Jadi Bapak Ibu yang akan mendaftar silakan dapat mengunduh ya untuk pedoman teknis. Artinya pedoman teknis ini penjelasan bagaimana prosedur yang akan dilalui oleh Bapak Ibu sekalian dalam mengajukan proposal, termasuk apa saja penggunaan dana yang diperbolehkan misalkan di RIM kompetisi. Jadi masing-masing skema sudah kami sampaikan pedoman teknis yang akan menjadi acuan ya, atau menjadi referensi dari Bapak Ibu. Kemudian untuk dengan template proposal dan RAP juga sudah kami sediakan, ada linknya dan filenya, nanti bisa diunduh seperti itu Pak Doni. Dipersilakan. Baik. Kemudian ini juga menyambung Pak, mungkin nanti kalau masih ada Bapak Ibu dari PTS umpamanya yang nama institusinya belum terdaftar, mungkin nanti kalau habis ini bisa menghubungi siapa kira-kira Pak? Boleh ke saya juga boleh Pak, nanti bisa saya bantu untuk menambahkan nama universitas. Baik. Izin bertanya Pak. Silakan. Terkait dengan tim pengusul nih Pak. Tadi kalau nggak salah dengar saya harus S3 ya Pak, salah satunya atau ketuanya, atau bagaimana? Terus kalau misalnya di instansi saya belum ada yang S3 terkait dengan pokok penelitian itu atau pokok usulan penelitian itu, apakah bisa dikolaborasikan dengan perguruan tinggi lain sebagai pemenuhi syarat S3-nya? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak, pertanyaan bagus. Jadi memang ketua pengusul wajib berpendidikan minimal S3. Dalam hal ini statusnya sudah lulus ya Bapak ya. Jadi yang sedang menempuh program S3 tidak diperbolehkan, tapi memang harus wajib yang sudah lulus, yang dibuktikan nanti dari biodata di web pendanaan. Jadi mohon dapat dituliskan pendidikannya dan mengupload ijazah dari S3-nya. Seperti itu. Apabila misalkan di perguruan tingginya belum memiliki S3 sesuai dengan bidang ilmunya, silakan Bapak dapat berkolaborasi ya Pak kepada lembaga lain, misalkan dengan BRIN boleh, dengan universitas lain diperbolehkan. Akan tetapi yang akan menjadi catatan penting adalah ketika ketuanya berasal dari universitas lain, maka dana akan masuk ke lembaganya dari ketua. Jadi bukan misalkan bukan dari anggota yang meminta lembaga lain dari ketua seperti itu. Jadi dana kontrak yang berlaku adalah bahwa dana akan masuk ke lembaga dari ketua. Nanti karena kontrak untuk penelitian adalah dengan kontrak lembaga ketua pengusul, bukan anggota seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Baik. Ya. Mungkin sedikit menyambung terkait ijazah tadi yang disebutkan oleh Pak Anto tadi. Ini kan ada beberapa, kalau umpamanya lulusan luar negeri bagaimana Pak? Apakah yang diupload itu ijazah aslinya atau ijazah penyetaraannya Pak? Boleh dua-duanya Pak, minimal penyetaraannya yang dari Dikti ya Pak, pengakuan. Ya, seperti itu. Boleh, sangat boleh di dua-duanya di-upload seperti itu. Oke, jadikan satu file mungkin begitu Pak? Iya, satu file PDF. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Baik, Pak. Jadi ada pertanyaan di chat room Pak Anto, izin menanyakan nomor kontak nanti kalau ada pertanyaan lanjutan gitu. Gimana Pak? Boleh Bapak, nanti kalau tidak bisa melalui email ya Pak. Oke. Silakan Pak. Dana Risma. Iya, silakan Bapak Ibu yang menanya nomor kontak itu sudah ada di chat room, silakan disimpan. Baik, apakah masih ada? Baik Pak Doni. Tadi Pak Doni. Iya Pak Yurisman. Ada fasilitas yang di laboratorium yang dimiliki oleh BRIN. Itu kalau boleh tahu Pak, apakah di sana ada laboratorium yang berhubungan dengan konstruksi gitu Pak, penelitian konstruksi di bidang teknik sipil gitu. Karena melakukan penelitian di Bandung gitu, dan itu bayarnya lumayan mahal juga gitu Pak.
Di BRIN ada Pak untuk pengujian kekuatan struktur ya, misalkan baja seperti itu atau Ya, ya betul, baja. baja atau besi bertulang ya Pak. Dipersilakan Ya. apa? Bapak dapat mengakses, dapat googling Pak, namanya Elsa BRIN seperti itu. Nanti ada websitenya dan ada petunjuk cara pengajuan permohonan penggunaan laboratorium seperti itu. Dan di mana laboratoriumnya Pak? di Serpong Pak, di kawasan Puspiptek Serpong. Elsa BRIN. Iya. Jadi gini Pak, kalau misalnya laboratorium itu tidak mencukupi misalnya, kita boleh mengusulkan penelitian dengan pendanaan, di mana kita menggunakan laboratorium lain gitu Pak ya? Iya, boleh Pak, dipersilakan. Boleh ya? Di ITB gitu. Boleh Pak, di ITB boleh, BRIN boleh, nanti biaya pengujiannya dapat dimasukkan ke dalam usulan anggaran. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Yurusman. Satu pertanyaan lagi dari chatroom Pak, apakah boleh melibatkan riset dari luar negeri? Gimana Pak Anto? Ya, untuk riset luar negeri diperbolehkan Bapak. Nanti di pendaftaran akun ada persyaratan khusus ya Pak untuk riset yang dari luar negeri. Nanti kan ada pilihan WNI atau bukan. Nanti tapi untuk khusus yang dari luar negeri nanti ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi seperti itu di website pendanaan. Baik, terima kasih Pak Anto. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau cukup kira-kira? Mau bertanya Pak, satu Pak. Pak Hafiz silakan. Mungkin Pak Hafiz yang terakhir ya. Ya, terima kasih Pak. Izin mau bertanya. Jadi tadi saya sudah coba lihat format proposalnya Pak. Itu di situ kan tertulis ya di covernya itu ada pengusul gitu. Nah itu yang pengusul itu hanya ketua saja Pak ya yang di namanya itu. Kemudian fokus riset itu kita melihat fokus riset ini di mana nih Pak itunya Pak? Fokus risetnya, bidang risetnya ini gitu. Kemudian untuk mitra riset di sini kan ada di halaman pengesahan ini Pak, ada mitra riset itu apakah wajib atau boleh dikosongin gitu Pak? Nah terima kasih Pak, itu aja Pak. Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan template ya Pak, jadi nanti di cover dipersilakan dimasukkan ketua pengusulnya dan nama anggota boleh Bapak. Tapi di halaman pengesahannya, halaman keduanya nanti juga kan ada ya Pak, ketua pengusul, kemudian data-datanya, lembaganya dan sebagainya, dan termasuk anggotanya Bapak. Bisa juga disampaikan di halaman pengesahan, diperbolehkan. Terkait bidang fokusnya, misalkan Bapak terkait apa ya Pak kira-kira untuk topiknya? Biologi saya Pak. Oh biologi ya, nanti bisa dipilih Pak sesuai dengan keterkaitannya, misalkan kesehatan seperti itu bisa ditulis ya, misalkan terkait obat itu masuk di kesehatan boleh. Kalau terkait pangan ya, yang sains pangan boleh dimasukkan ke pangan itu Pak. Yang sosial humaniora itu mungkin pendidikan bisa masuk sosial humaniora. Ya kalau Bapak mungkin apa di kesehatan ya Pak, terkait kesehatan. Saya kalau lebih di biologi, mikrobiologi Pak, tentang mikroba sih. Oh ya, mungkin bisa kalau memang kesehatan boleh ditulis Pak di bidang kesehatan ya. Mitra riset itu wajib apa gimana Pak? Terkait dengan mitra sebenarnya memang tidak persyaratan wajib ya. Mitra ini memang diharapkan memberikan kontribusi ya Pak terhadap penelitian, misalkan dalam bentuk fasilitas penelitian. Mungkin di halaman pengesahan nanti kan ada informasi dana ya Pak, dana yang diusulkan, ada bagian LPDP atau BRIN. BRIN ini artinya dana yang akan didanai oleh BRIN, kemudian sebelahnya ada sharing Pak, di kolom sebelahnya itu sharing. Ini sharing ini artinya sharing dana dari mitra. Misalkan Bapak memiliki mitra kolaborasi dalam riset, kemudian nanti memberikan fasilitas dalam bentuk peralatan dan sebagainya, atau dalam bentuk uang juga boleh. Nanti bisa dikonversi Pak ke dalam nominal seperti itu, misalkan peminjaman peralatan untuk uji tertentu seperti itu. Jadi in kind ya Pak sifatnya, diperbolehkan.
Tapi ada mitra atau tidak mempengaruhi ke penilaian substansi ya Pak. Jadi tidak wajib seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anto. Baik, terima kasih banyak Pak Anto, Bapak Ibu yang lain. Ini sudah 90 menit lebih sedikit kita bersama dalam kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BRIN melalui Pak Anto Tuirin dan Mbak Khadijah Raida. Mudah-mudahan nanti kita akan semakin banyak proposal ini Pak dari LDIP wilayah 10, baik di perguruan tinggi negeri dan swasta yang bergabung pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Kebetulan Pak Arifadin lagi ada tamu, jadi diwakilkan kepada kita untuk langsung menutup saja. Mungkin sekian saja dari saya. Banyak maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih PNT. Assalamualaikum. Salam.